Cerita diawali dengan memperlihatkan kota Kaohsiung, lebih tepatnya di Taiwan. Kita akan dibawa ke sebuah gedung berhiaskan ornamen yang sangat megah, di mana ternyata gedung ini merupakan tempat berkumpulnya para gangster yang paling ditakuti di kota tersebut. Terlihat beberapa dari mereka sedang asik menggosipkan aib-aib di sekitarnya, yang padahal gibah adalah perbuatan yang paling berdosa di dalam Islam. Namun saking asiknya mereka sampai tak sadar bahwa orang yang digosipkan tengah diam berdiri memperhatikannya, sehingga ya, diam-diam rupanya mereka telah kedatangan sosok pembunuh berdarah dingin bernama Mr. Long. Ini bebenguknya yang meskipun hanya dengan sebilah pisau, ia mampu menghabisi mereka tanpa ada perlawanan sedikit pun. Sebuah tas hitam berisikan gepokan uang pun dibawa Long menghadap bosnya, di mana ia kembali mendapat perintah untuk menjalankan misi, yakni membunuh salah satu dari pemimpin geng Yakuza bernama, kita panggil saja Bono, langsung di dalam kandangnya sendiri. Singkat cerita, Long sudah tiba di Jepang dan tanpa buang waktu, ia pun lekas mendatangi sebuah klub malam di mana orang yang ditargetkan sedang berada di tempat tersebut. Tapi sayangnya, ketajaman belati Long tak mampu menembus rompi baja yang Bono gunakan saat itu. Dengan demikian, maka misi dibalik kedatangan Long akhirnya terbongkar, dan wajar saja jika Bono bersama pemimpinnya, kita panggil saja si ketua, pun marah besar. Bahkan mereka sepakat untuk mengeksekusi Long pada malam itu juga. Di sisi lain, datang seorang pria misterius yang dari gerak-geriknya terlihat ada dendam terselubung terhadap geng Yakuza ini, yang ketika eksekusi akan dimulai, pria tersebut tiba-tiba muncul dengan melakukan sebuah tusukan yang secara tidak langsung telah membuka kesempatan untuk Long melarikan diri. Dalam pelariannya, Long bertemu dengan si pria misterius yang juga kabur setelah dilemparkan oleh si ketua. Namun karena dikira ia bagian dari mereka, maka Long pun terpaksa membela diri dengan cara menusuknya hingga tewas. Ya, sebuah tembakan di perut Long membuatnya merengis kesakitan sebelum akhirnya dia berhasil sampai di tempat keramaian, di mana sebuah mobil box yang sedang terparkir pun dimanfaatkannya untuk berlindung dari kejaran. Singkat cerita, siang pun tiba. Akibat luka tembak semalam, Long terkapar di sebuah komplek perumahan yang sudah tidak berpenghuni, di mana dia dibangunkan oleh seorang anak kecil bernama Jun. Ini dedegannya. Jun tak hanya memberi Long sebotol air minum, ia bahkan sudah bolak-balik membawakan obat-obatan, pakaian, termasuk sedikit sayuran untuk dia sarapan. Sejenak Long agak sedikit goyah dengan kebaikan hati si anak ini, padahal dia baru bertemu Long waktu itu, bahkan belum sempat saling kenal satu sama lain. Namun karena butuh asupan makanan, maka Long pun bergegas mencari perabotan bekas yang sekiranya bisa digunakan untuk memasak sayuran tersebut. Setelah Long mendapatkan semua apa yang ia butuhkan, ia bisa mulai memasak sambil ditemani Jun di sampingnya. Dan diketahui jika Jun tinggal di lokasi yang tak jauh dari sana, dia juga ternyata lahir dari keturunan Taiwan, sehingga komunikasi berjalan lancar tanpa adanya kesulitan.
Setelah itu, dari kejauhan Jun dipanggil oleh seorang wanita yang tak lain adalah ibunya sendiri. Kita panggil saja Ayu. Jun disuruhnya pergi ke sebuah tempat untuk membelikan sesuatu, sementara Long yang tak sengaja memperhatikannya pun curiga bahwa yang diambil Jun dari pria itu adalah sepaket narkoboy. Dan benar saja, Long sangat kecewa ketika baru menyadari jika Ayu ternyata adalah seorang pemakai. Bahkan Long tak segan-segan memasukkan kepalanya ke dalam bak mandi berkali-kali agar Ayu mau berhenti atas perbuatan jeleknya itu. Seiring berjalannya waktu, ia pun menyempatkan jalan-jalan saat aktivitas malam di kota terlihat sepi, dan tanpa sengaja ia menemukan handphone dari sebuah mobil pick up yang kemudian Long gunakan untuk meminjam uang dari salah satu rekannya. Woi, 是我。 Tanggal 30 Agustus lebih tepatnya bulan ini baru akan ada pertembangan dari Jepang menuju ke Taiwan. Long berpikir keras untuk bisa bertahan hidup, namun si rekan malah menyarankan Long untuk mencari uang lewat merampok saja. Esoknya Long kembali ke tempat biasa di mana hanya sayuran pemberian Jun saja yang bisa Long masak pada setiap harinya. Namun tiba-tiba seorang kakek dari warga sekitar menghampiri dan langsung ikut mencicipi masakan itu, yang entah bagaimana bisa si kakek sampai terkagum-kagum dengan cita rasa masakan Long yang nomor uno. Di sini Long bahkan diundang si kakek ke rumahnya untuk membuat masakan yang sama, yaitu tumis sayur, di mana kali ini si kakek semakin yakin jika Long memang punya keahlian memasak layaknya encep, sehingga si kakek tak mikir-mikir untuk mempromosikan hasil masakannya kepada tetangganya. Oishii! どれちょっとうち来てくんねえか。今夜ね、うちで夕食会やるのよ。来て来てね、みんなが驚くから。お願いね。 Pada malam harinya, Long nampak tengah memenuhi undangan masak dari tetangga si kakek tadi, mengingat pada malam itu akan diadakan jamuan makan bersama warga sekitar, dan lagi-lagi Long kebanjiran banyak pujian dari mereka yang merasa begitu puas dengan masakannya. うまいって言いたいわけ。でしょ、すごいのよ、ロンちゃん。 Berawal dari momen itulah, mereka pun berinisiatif untuk mengembangkan keahlian Long menjadi sebuah bisnis kecil-kecilan, di mana dalam hal ini rencananya akan mencoba jualan mie bakso urat yang konon makanan tersebut merupakan menu favorit di Taiwan. これ少ないんだけど、今日のお礼。写真もいろいろあるから、帰りに寄ってって。そうそうそう。 Keesokan harinya si kakek dan yang lainnya berdatangan ke tempat Long untuk mempersiapkan rencananya semalam, di mana dengan penuh kekompakan mereka bergotong royong sesuai dengan jobnya masing-masing, mulai dari pengadaan bahan baku, pembuatan masakan, hingga gerobak untuk mereka berjualan. じゃあオープンは明日の12時。Tibalah satu hari di mana Long mulai berjualan di depan sebuah kuil yang terdapat komplek persekolahan, maka tak heran jika dalam waktu singkat dagangan Long diserbu pembeli. Alhasil, kelelahan Long di hari itu pun terbayar dengan pendapatan mereka yang terbilang cukup lumayan. Malam harinya terlihat Ayu yang berkat pertolongan Long kini kondisinya sudah terlihat agak membaik, dan sebagai seorang ibu tentunya ia sangat bangga dengan sikap penurut dan pekerja keras Jun selama ini, meski perasaannya itu seketika mengingatkan Ayu pada sebuah kenangan buruk di masa lampau. Diketahui bahwa Ayu dulunya adalah seorang wanita penghibur atau biasa disebut Elsie lah di kita mah, dan dari situ ia dekat dengan seorang pria rekan sepekerjaannya yang bernama Kenji alias pria misterius yang tadi sempat diperlihatkan di awal, sampai akhirnya kedekatan itu berubah menjadi hubungan serius sehingga mereka pun menjadi semakin intim lagi, dan Ayu pun memiliki buah hati dalam kandungannya alias Rene.
Beruntung Kenji bukan tipikal laki-laki yang mokondo, melainkan dengan kehadiran janin dalam kandungan Ayu membuat hubungannya semakin erat. Namun sayangnya, anak buah si ketua datang memisahkan kebersamaan mereka dengan secara paksa. Hari demi hari, Ayu lalui seorang diri hingga melahirkan anaknya yang tak lain adalah Jun, yang demi mencukupi kehidupan sehari-harinya, Ayu terpaksa dan tak punya pilihan lain selain kembali menjalani kehidupan suramnya lagi, yaitu open BO. 早くして。 Saat itulah Ayu mulai mengenal narkoboy dari si botak yang merupakan penyewa setianya, di mana ini yang jadi sebab awal keterpurukan Ayu sampai-sampai dirinya diusir oleh sang pemilik kontrakan dan terpaksa hidup luntang-lantung hingga saat ini. Di sisi lain, keberhasilan Long di hari pertama membuatnya semakin semangat untuk berjualan, apalagi mumpung masih ada waktu 2 hari lagi sebelum dirinya pulang ke Taiwan. Kembali pada si kakek dan kawan-kawan yang mana semua dari mereka rupanya aktif juga di bidang seni teater, dan itu terbukti ketika mereka berhasil membawa pulang juara 3 pada sebuah perlombaan drama tersebut, di mana mereka lantas memberikan semua hadiahnya kepada Long agar bisa membawa Jun bersama ibunya pergi liburan. 行っといて。明日お母さんと3人で。 Hal ini jelas membuat Long sangat kebingungan mengingat hari esok tepat tanggal 30 yang dia nanti-nantikan untuk rencana kepulangannya. Namun karena rasa berutang budi kepada Jun, Long akhirnya mengorbankan waktu dan uang yang telah dikumpulkannya untuk menemani mereka berlibur. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di salah satu destinasi wisata di Jepang, di mana Long merasakan kebahagiaan sebuah keluarga kecil yang selama ini belum pernah ia rasakan. Begitu dengan Jun, dia terlihat begitu bahagia melihat ibunya yang sudah kembali normal seperti orang-orang pada umumnya. Hari demi hari, Long sangat menikmati hidupnya saat ini sambil terus menekuni bisnis mie bakso uratnya, hingga ia pun mampu membiayai Jun di sebuah akademi baseball. Dan berkat keseriusannya dalam berlatih, Jun direkrut timnya untuk ikut dalam sebuah kompetisi yang akan segera digelar. Terlihat Ayu nampaknya sudah siap membantu Jun dan Long berjualan, namun dari kejauhan terlihat si botak memperhatikan mereka, dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka Ayu memilih pulang saja, namun si botak pun diam-diam mengikutinya. Sesampainya di rumah, Ayu dikejutkan dengan kedatangan si botak. Ia dipaksa agar kembali memakai narkoboy. Sebuah penolakan dari Ayu seketika membuat si botak marah, sehingga... Diketahui bahwa ternyata si botak ini adalah tangan kanan si ketua yang dari jauh-jauh hari memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Long. Namun sebagai sosok wanita yang lemah, Ayu hanya bisa pasrah di saat si botak mulai berani mengambil kehormatannya secara cuma-cuma. 無理やりやられてできちまったのか？最悪の野郎だ。 Di saat yang sama, Jun merasa tak enak soal ibunya yang tak kunjung datang, disusul dengan kedatangan si botak yang tiba-tiba meminta dibuatkan bakso, apalagi karena kelelahan usai bermain dengan Ayu. Sementara Long yang curiga dengan gerak-gerik si botak pun lantas mengajak Jun pulang saat itu juga.
Ya, betapa terkejutnya Long ketika melihat Ayu telah tewas gantung diri yang disebabkan karena rasa putus asa akibat perbuatan si botak tadi. Di sisi lain, ternyata si botak memanggil kroconya untuk mengacak-ngacak gerobak jualan Long. Bahkan mereka tak segan-segan mengajar si kakek yang berusaha menghentikan keributan tersebut. 何やってんだお前ら。 Tak lama setelah itu datanglah dua mobil, yaitu ketua dan anak buahnya termasuk Bono. Namun tanpa disadari, apa yang mereka lakukan selama ini sama saja dengan memancing kebangkitan kembali jiwa brutal dari seorang Long, dan inilah yang terjadi. Di balik kesedihan yang dirasakan Jun atas kematian ibunya, Long diminta si kakek agar segera pulang ke negaranya, mengingat posisinya di sini sudah tidak aman lagi. 出てってくれ。 Adegan pun beralih ke Taiwan, di mana terlihat Long sudah kembali berkumpul bersama gengnya untuk menjalankan misi barunya. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba si kakek dan semuanya yang dari Jepang sudah berada di sana, yakni untuk menyerahkan Jun yang ingin terus melanjutkan hidupnya bersama dengan Long selamanya. Tamat ending yang sangat membagongkan. Film ini seakan bilang bahwa manusia tidak selalu berubah karena nasihat, tapi karena kehadiran. Rumah tidak selalu berupa tempat, terkadang hanya seseorang yang mau menerima kita apa adanya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, yang paling sulit bukanlah bertahan hidup, tapi memilih untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya G pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.